Sahabat logistik seluruh tanah air, tadi sudah sangat panas ya bagaimana Bu Diana menyampaikan. Sebenarnya ada hal yang di lapangan memang berasnya langka ya, sedangkan Pak Ketut bilang sebenarnya nggak langka, cuma ada pembatasan. Dokter Raisa, langka nggak beras di pasar-pasar tradisional ataupun di retail modern? Nah itu dia. Kalau kita lihat tadi secara nyata di lapangan ada, tapi tetap harganya lebih mahal dari biasanya. Berarti kan tadi sesuai pertanyaan Bu Diana. Di manakah? Apakah distribusi logistiknya ini? Nah ini kan masuk ke Pak Akbar sendiri nih. Kalau Pak Akbar menurut Bapak gimana? Apakah distribusi logistiknya nih dari pangan, dari sentra produksinya ke lokasi penyimpanan ke gudang, bagaimana sih peranannya dan apa yang mempengaruhi? Ya, masih ada lagi sekali ya? Itu dulu. Oh ini dulu. So, Dokter Raisa, sebenarnya prinsip dasar supply chain atau logistik itu adalah efisiensi. Ya, efisiensi ini bisa terwujud kalau ada kepastian. Ya, kepastian. Nah, kalau kita lihat kelangkaan beras ataupun naiknya komoditi, salah satunya beras, pasti ada yang tidak efisien di situ. Ya. Nah, kita harus lihat dari hulunya. Kita tahu ada cuaca ekstrim, terus ada tambalannya dibantu dengan impor. Ada Badan Pangan Nasional, ada Bulog dengan inventory gudang yang sudah dari seluruh Indonesia. Tetapi penelitian kami memang harus banyak yang dibenahi, Pak Ketut, dari sisi kepastian tadi. Kita tidak punya data secara transparan berapa data beras di masing-masing gudang yang Bulog miliki misalnya. Karena kita tahu Badan Pangan Nasional ini adalah regulator, pelaksananya adalah salah satunya adalah Bulog tentunya. Nah ini yang kita pengen pemerintah dalam hal ini Badan Pangan sebagai frontier regulator bisa memberikan data yang transparan dengan misalnya mempunyai dashboard ya, sistem informasi manajemen, sehingga pemutus kebijakan ini bisa secara real time mengambil keputusannya di waktu yang tepat. Jadi sekali lagi Dokter Raisa, kalau saya sih jarang ke pasar, ya hampir nggak pernah ke pasar. Saya cuma tahu ada nasi di meja makan ya. Tetapi itu pun kita kurangi sehingga belum terlalu terasa buat saya sih, Dok. Oke, baik. Pak Ketut, berarti apakah pendistribusian ini nih memang menjadi penyebab kenaikan harga beras saat ini? Gini, saya sekali lagi sampaikan. Kita bicara hulu dulu, nggak bisa kita bicara tengah terkait kenaikan harga. Oke. Begitu kita bicara hulu, maka kita bicara faktor-faktor pembentuk harga di hulu. Yang pertama, kalau tahun 2021 ke bawah, mungkin ongkos tenaga kerja nggak mahal. Atau sewa lahan mungkin masih murah. Benih mungkin masih terjangkau. Kemudian pupuk mungkin nggak terlalu mahal. Begitu ke sini 2022-2023, saya langsung nanya juga ke lapangan. Namanya orang hari itu sudah berubah. Naik hampir 50%. Kadang-kadang ada yang beberapa tempat 100%. Sewa lahan juga gila-gilaan. Nah, kemudian pengaruh pupuk yang kejadian Rusia-Ukraine mempengaruhi juga harga pupuk. Ini salah satu bentuk penyebab, faktor-faktor penyebab kenapa harga gabah menjadi tinggi. Sekali lagi saya katakan, tatkala gabah 7.200 nggak mungkin dapat beras 10.000, tidak mungkin. 2 kali lipatnya. Pasti ya? 2 kali. Itu gampangnya kita hitung. Tidak mungkin kita mendapatkan harga benar. Karena apa? Kami pun membuat asumsi head 10.900 di zona 1 itu dengan asumsi beras gabah itu dengan Rp5.000. Apakah mungkin kita bawa gabah sekarang Rp5.000? Sudah tidak ada ya? Tidak mungkin. Karena apa? Faktor-faktor produksi di hulu sudah berubah banyak. Sudah itu yang harus kita harus suarakan terus agar masyarakat paham bahwa kenaikan harga menjadi
bukan satu keharusan ya, itu dampak daripada ongkos-ongkos produksi. Ditambah musim El Nino. Ya, itu musim El Nino itu berdampak pada kuantitas produksi, termasuk juga kualitas produksi. Saya sampaikan petani mengeluh waktu pemerintah menggerakkan percepatan tanam. Bulan Oktober teman-teman sedulur petani itu menanam cepat karena ada hujan waktu itu. Tiba-tiba hilang hujannya, kuning petani ininya, ulang mereka menanam. Dan ini sudah jelas bahwa bulan 2024 ini panen pasti akan mundur karena masa tanam mundur. Nah ini kita harus bicara dari hulu dulu kalau bicara harga. Tapi kalau bicara pemerataan distribusi kita bicara supply chain tadi kan gitu kan ya. Berarti ada daerah yang memang di sini produksi, kemudian di sana yang belum. Kemudian Jakarta nggak punya ini nih, nggak punya sawah. Ya. Otomatis mereka pasti akan mengambil dari berbagai tempat. Nah, mana yang menjadi target agar Jakarta bisa, kita melihat kendali Jakarta dari mana sih? Gampangnya pasar induk beras Cipinang. Begitu pasar induk beras Cipinang di atas 32.000 atau 35.000 per hari ada di situ, itu berarti Jakarta aman. Itulah yang dibuat dulu. Karena bagaimanapun gampang saja, ibu beli beras, punya beras harga berasnya 15.000. Datang beras SPAP 11.000. Ibu mau jual nggak? Jual beras SPAP nggak? Banyak pedagang di lapangan tidak mau jual beras SPAP karena dia khawatir beras yang dia beli dengan harga relatif tadi tinggi nggak laku. Itu kondisi real di lapangan. Nah kalau supply chain saya rasa bicara logistik, saya sepakat dengan Mbak Amar tadi mengatakan simple kan manajemen supply chain tadi. Mulai dari manajemen hulunya, kemudian penyimpanannya, off-take-nya siapa, sampai barang ketemu di konsumen kan simple, itulah logistik kan gitu kan. Tinggal kita menyekat seberapa banyak, kalau kita ingin cepat efisiensi, perpendek distribusi. Tapi kan kita harus paham juga bahwa kita ini menganut mekanisme pasar. Mestinya semakin sedikit treatment pemerintah itu semakin bagus kalau kita bicara mekanisme pasar. Baik, nah Pak Ketut. ini oke, segitu dulu ya. Ini makin menarik Pak Ketut. Ya, saya mau ke Bu Diana lagi. Tadi kan ada mekanisme pasar. Pasar di DKI pasti umumnya di running atau di drive oleh teman-teman swasta. Tadi Bu Diana bilang ada keluhan. Ya, keluhan terutama operasi pasar. Sebenarnya kalau misalnya distribusi beras di DKI ini tidak diserahkan hanya satu perusahaan negara misalnya Bulog, diserahkan kepada sebagian kepada swasta, sebenarnya seperti apa Bu Diana? Kalau untuk keseimbangan kita memang perlu jaga karena ini kan bahan pokok, sehingga memang kita punya produsen itu petani yang harus dilindungi. Jadi kalau dipegang oleh pemerintah, saya lebih percaya itu. Sekarang ini kalau mekanismenya yang sudah berjalan itu cukup baik. Cuma kenapa saat ini terjadi kelangkaan? Karena yang sebelum-sebelumnya jarang bicara beras kelangkaan, walaupun memang ini karena faktor El Nino. Kita akui itu. Tapi kan kita ada import juga sebenarnya. Nah ini yang saya melihat bahwa memperhitungkan antara demand dan supply yang kurang pada saat itu. Tidak memprediksi adanya bansos. Bansos itu ternyata mengambil pasarnya yang harus kita supply, ini diberikan kepada bansos yang tidak dihitung. Kalau dihitung saja tidak masalah. Sehingga kalau perhitungannya salah, akhirnya kan supply demand lagi kembalinya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya bisa saja tidak ada kelangkaan padahal kita terlambat panen. Itu menurut saya tidak ada masalah sebenarnya kalau menghitungnya benar. Siapa sih yang tanggung jawab menghitung itu, Bu Diana? Kalau sekarang ini karena tahun 2021 ada Perpres, ada Badan Pangan Nasional.
tujuan Badan Pangan Nasional adalah menghitung neraca ini. Berarti Pak Ketut. Coba bagaimana tanggapannya Pak? Begitu. Terima kasih. Jadi gini, saya lanjut ya Pak Bu Diana, Iya, Mbak Raisa. Jadi sebenarnya Badan Pangan Nasional itu salah satunya adalah menghitung prognosa neraca pangan. Jadi kita sudah hitung sebenarnya, makanya saya sampaikan tadi kita carry over dari tahun 2023 ke 2024 pun kita punya, sehingga kita juga punya ancang-ancang perkiraan berapa sih kekuatan kita di Februari 2024 pun kita punya. Nah sebenarnya sekali lagi mengatakan beras tidak langka, yang ada adalah retail modern itu tidak berani jualan, itu benar. Kenapa saya katakan tidak berani jualan? Sekali lagi, retail modern itu sebagai price leader, price maker. Jadi begitu retail modern, karena kenapa dia tidak berani? Karena kita punya perbadan yang mengamanatkan beras itu dijual dengan harga eceran tertinggi. Artinya Bappenas tidak memiliki kekuatan untuk mendrive retail modern. Bukan begitu. Kalau dia takut melanggar hukum, kita luruskan, kan begitu. Jadi memang benar di dalam perbadan itu disebutkan kalau melanggar HET dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Itu yang membuat teman-teman di retail modern tidak berani berjualan. Walaupun sebenarnya kalau dikejar lebih jauh, tetap orang beli beras mahal, dia tidak akan bisa, beli gabah mahal, tidak akan bisa jual dengan harga yang murah. Oleh karena itu, mereka tidak berani jualan di retail modern, sehingga beras tidak ada di retail, bukan langka loh ya, tidak ada di retail modern. Nah solusinya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mendorong beras bulog dijual di retail modern. Karena apa? Karena dia beras premium. Tapi sekali lagi, kalau saya ulangin lagi, beras kalau teman-teman atau saya sering mau melakukan pengawasan ke pasar, dan tim yang sering ke lapangan juga, beras sangat cukup di pasar tradisional. Dok. Jadi selain di retail modern itu tadi, Ya. berarti bisa dicari ke pasar. Betul sekali. Tetapi dengan kondisi ini berasnya yang sama Beras nih curah. sebenarnya. Nah, ada apa tipologi, bukan stratifikasi lah. Ada yang harga 16.000, ada 15.000, tapi memang semua di atas HET. Semua tetap di atas. Iya, karena Berarti ada sanksi. Kondisi ini. Kondisi sekarang tidak mungkin diterapkan sanksi, karena prinsipnya adalah bagaimana kita terapkan sanksi, karena kita tahu sendiri posisinya beras itu atau gabah itu dibeli dengan harga 7.600 sampai 8.200. Di mana kali dua saja tidak mungkin dia menjual. Oleh karena itu, kondisi sekarang ini HET sudah ditabrak sebenarnya. Jadi tapi sehingga memang nggak mungkin dijual di bawah head, nggak nggak akan mungkin. berubah. Ya, Head sendiri tidak akan diubah nih ya. sementara HET harus kita ubah pada saat produksi normal. Oke. Itu baru bisa kita lakukan perubahan agar kita bisa menghitung dengan wajar berapa sebenarnya yang tepat. Pak Nah Ketut. kemarin juga Pak Kabadan di dalam salah satu acara beliau menyampaikan HET kita bisa duduk bareng-bareng, tapi pada saat produksinya akan normal, mungkin Maret atau April. Perkiraan. Saat itulah kita bisa akan duduk bareng-bareng, kita hitung HET yang wajar. Dan sekali lagi sebenarnya prinsip HET itu pun mestinya beras bulog yang wajib ditindak. Pak Kalau Ketut. beras pemerintah kan nggak, beras pemerintah wajib ditindak HET. Kalau beras masyarakat gimana kita Betul. tindak gitu. Karena bisa jadi Pak Ketut, ajakan kepala badan hanya mengajak duduk bareng-bareng. Bukan hitung bareng-bareng. Ya, Kita sudah punya struktur coba Pak organisasi, Ketut struktur libatkan pengusaha khususnya DKI, karena pengusaha ini kan hitung-hitungannya jauh lebih Iya. pas biasanya ya. Nah mungkin ruang itu yang Pak Ketut atau badan belum memberikan. Jangan Iya. cuma ngajak duduk bareng-bareng gitu maksud saya. Ngajak hitung. Izin Hitung Pak, dan duduk bareng. izin Dr. Raisa. Kami dalam membuat satu aturan selalu melibatkan stakeholder. Artinya mulai dari teman-teman, kalau kita bicara hulu, kita bicara dengan teman-teman yang hulunya, kemudian tengahnya kita udah ajak, sampai ke yang paling hilir kita ajak. Kita ajak komunikasi, bahkan YLKI pun sering kita ajak untuk membahas. Ya. Sehingga kita ketemu harga yang wajar tadi. Sekali lagi saya ngomongnya selalu harga wajar. Ini penting kita suarakan agar masyarakat kita
tidak lagi beranggapan akan mendapatkan harga beras pada tahun di bawah 2020. Nggak mungkin. Kita pasti ada penyesuaian, tapi inilah yang harus kita ukur bareng-bareng dengan sekali lagi di sini bisa tersenyum, di sini bisa bahagia, di hilir bisa nyaman. Itu prinsip yang harus dibangun oleh pemerintah. Semuanya Demikian. senang ya. J. Makanya istilahnya wajar ya. J, itu ya. wajar. Harga wajar. Akhirnya. Bagaimana dengan senyuman Bu Diana yang ini termasuk yang tersenyum tadi nggak nih? Senyummu adalah tangisku. Iya. Pak, Saya senang kalau sama Bu Diana. Beliau beda jadi diskusinya jadi seru ya. setuju. Pak Ketut tadi Iya, yang iya. di Rise sama Dr. Reza hal yang wajar. Tapi finally BPS mengeluarkan data year on year Januari 2024 inflasi ini sampai 15,5%, baik di grosir, di penggilingan sampai di pasar. Ya. Nah, ini fakta hitung-hitungan tadi, Pak Ketut. Bu Diana, dari data tadi ya, apa sih yang diharapkan oleh pengusaha dengan inflasi yang sudah dideklar 15,5% untuk bisa menurunkan, apa upaya yang bisa disampaikan oleh pengusaha kita di Jakarta? Ya, tadi Mas Akbar sendiri menyampaikan bahwa kalau membuat neraca harus mendengarkan masukan khususnya adalah pelaku. Jadi saya juga mungkin akan menginformasikan nih Pak Ketut. Kalau Pak Ketut tadi Badan Pangan dibentuk tahun 2021. Kita juga atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 Kadin. Nah, dia ada perpresnya juga turunannya dari undang-undang tersebut. Jadi tolong libatkan juga khusus ke Kadin saja Pak. Karena di Kadin itu seluruh asosiasi pelaku usaha ada di Kadin Pak. Jadi mohon ke depan sehingga neracanya tidak salah. Nanti kalau saya bicara bukan cuma beras nih Pak, panjang nanti. Saya di stop sama Dr. Reza maupun Mas Akbar. Pak Ketut sendiri juga akan menyetop saya pasti begitu kan. Betul. Jadi Saya jawab dengan senyuman. jadi mungkin saya minta tolong hal itu tadi yang sudah disinggung oleh Mas Akbar. Dan kembali ke masalah kalimat langka dan tidak. Saya masih mengatakan kalau hari ini memang tidak langka Pak. Tapi pada saat kemarin kita krisis ada 1-2 bulan di antara akhir 2023 dan masuk di 2024 itu betul-betul krisis Pak. Krisis beras. Ya. Itu karena kenapa harganya begitu melambung tinggi ya itu karena langka. Itu harus kita akui dulu gitu. Jadi maksud saya kelangkaan itu berangsur membaik sampai saat ini dan yang mengakibatkan langka tadi adalah tidak ada keseimbangan antara supply dan demand. Tiba-tiba ada kebijakan yang mungkin kebijakan itu tidak diketahui terlebih dahulu oleh semua stakeholder atau khususnya adalah Bappenas. Ini yang sudah kita tidak berbicara ke belakang, tapi kita inginnya ke depan. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi Mas Akbar sampaikan adalah apa Mas? Harapan pengusaha ya, seperti apa yang bisa disampaikan? Senyumnya sudah penuh makna ya Bu Diana Nanti ya. dijawab dengan pantun. Sambil melirik. Ya, kami berharap Pak bahwa kita ini pengusaha bebannya di sini. Jangan sampai teman-teman sebagai pengusaha yang bisa dilihat hanya dari luar seperti rumput tetangga lebih indah. Padahal kita sendiri beratnya minta ampun Mas, betul kan? Betul. Bu Dokter juga sebagai womanpreneur, Mas Akbar juga begitu. Kita ini berat, tapi kita kan harus memperlihatkan kepada semua orang bahwa kita ini adalah orang yang tegar, yang tidak punya problem, sehingga kita harus ke depan dengan optimisme. Itu adalah pengusaha. Pengusaha adalah pejuang. Kalau kita punya moto kan begitu. Tabah, jujur, setia. Nah, jadi kebijakan pemerintah harus selalu melihat kepentingan dari pengusaha.
pengusaha ini dengan tangan kaki sendiri membangun, bukan cuma membangun usahanya, tetapi ikut membangun perekonomian bangsa. Karena apa? Kami tidak dibantu oleh pemerintah. Kalau kami dalam keadaan sulit, tapi kita dalam keadaan mulai terlihat, pemerintah akan meminta haknya. Sekarang ini sudah diturunkan, kemarin 25%, sekarang 22% perusahaan kami adalah milik pemerintah. Kalau saya bisa menyebutkan begitu, karena kita harus bayar SPT setiap tahun 22%. Artinya pemerintah harus melihat, kita ini membangun negeri, kita ini punya karyawan yang harusnya diperlihatkan, dibantu. Nah, jangankan membantu, kebijakan yang sekonyong-konyong atau seujuk-ujuk, itu nggak boleh. Jadi tolong kami juga jangan sampai kami berbicara di depan media, tapi kami diajak di belakang meja, Pak. Salah ya, Pak? Salah ya, Pak? Bukan di belakang meja ya, Pak? Jangan di belakang meja, nggak boleh. Jangan di belakang meja, jangan di bawah meja, kan gitu, Pak? Jadi seperti yang Mas Akbar sampaikan, jangan cuma duduk bareng ya, Mas Akbar ya, tetapi membuat kebijakan bersama. Itu, Pak. Itu, Mas. Mungkin ini Iya. saatnya Pak Ketut memberi tanggapan ya, karena ini mumpung di atas meja depan Iya, media. iya, betul. Bisa diluruskan mungkin. Baik, terima kasih Pak Reza, Bu Diana, Pak Akbar. Saya kira sepakat bahwa pelibatan dengan pelaku usaha, sekali lagi saya sampaikan, mungkin belum, kan sebenarnya anggota Kadin pasti ikut semua, mungkin belum ke Kadinnya, itu gampang gitu. Artinya kita tinggal tambah, karena sekali lagi setiap kita membuat kebijakan pasti pelibatan stakeholder selalu kita libatkan. Mungkin ada kurang, gampang kita tambah. Itu artinya kita akan tinggal penyempurnaan pelibatan daripada stakeholder, kan gitu nyebutnya. Yang kedua, saya mungkin luruskan, mungkin pemerintah juga tidak hanya memikirkan pelaku usaha, tapi pelibatannya penting, kan begitu. Dan tidak hanya pelaku usaha yang dipikirkan semua. Artinya sekali lagi membangun satu kebijakan mungkin tidak akan menyenangkan semua, tapi minimal mewajarkan. Artinya wajar di hulu, hilir, tengah itu mesti kita lihat, dan itulah yang sedang kita bangun. Dan kami di Badan Pangan Nasional pasti dengan senang hati membuat atau menerima kritikan-kritikan, itu masukan yang sangat berharga buat kami dalam rangka penyempurnaan penyusunan kebijakan. Karena memang kebijakan itu yang mengimplementasikan kan teman-teman pelaku usaha juga, betul, artinya sehingga pelibatan dari pelaku usaha memang harus dioptimalkan, sehingga sekali lagi pada saat nanti kebijakan itu keluar bisa diimplementasikan dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke. Tadi Bu Diana singgung El Nino. Ya. Ya, Pak Ketut ini kalau El Nino bisa bicara, udah pasti dia sangat komplain ya, selalu jadi Sebut-sebut. disebut-sebut jadi kambing. Gezel dia ya Pak. Ya? Iya. GZ ya. KZL. Tadi juga disampaikan ada penyeimbang bila mana cuaca ekstrim, ya terus ada gagal panen dengan mekanisme impor. Sebenarnya bagaimana Pak Ketut mengatur mekanisme impor ini? Tadi hitung-hitungannya tentunya menjadi satu integrated output yang harusnya direkomendasikan kepada pemerintah. Gimana itu Pak Ketut? Sebenarnya sekarang kan sudah sangat terbuka data ya. Begitu kita bicara cuaca, BMKG tiap minggu, tiap bulan rutin menyampaikan. Bisa kita prediksi sekarang dengan anggapan prediksi daripada BMKG benar, kan begitu Bu ya. Artinya bulan depan atau bulan ini akan terjadi kekeringan sampai sekian. Ini sudah harus kita waspada. Itu yang pertama. Dari sisi produksi khususnya beras, BPS sudah memiliki yang namanya kerangka sampling area. Dia dari KSA itu dia bisa memprediksi kapan produksi, di mana produksi, dan berapa produksinya. Itu sudah bisa sebenarnya. Makanya dari situlah kita bisa membuat neraca. Dari situlah kita sudah bisa, Badan Pangan bisa membuat berapa sih kebutuhan importasinya. Termasuk yang lain-lain sudah kita punya berapa kebutuhan importasinya.
Yang belum kita bisa terima biasanya adalah tatkala isu impor menjadi isu komoditas politis. Nah ini yang membuat kalau saya di perdagangan melihatnya impor dan ekspor itu adalah sifatnya resiprokal. Saya pernah di satu ruangan dihadiri utusan dari luar negeri, dengan gagah saya ngomong, saya akan kendalikan impor. Dengan gagah nih saya ngomong. Udah gitu ada orang Denmark protes. Bahasa Inggris tapi saya artikan, kalau saya terjemah bahasa Inggris kan kayaknya nggak bisa juga, saya terjemahkan artinya. Anda itu kok enak banget ya? Anda kendalikan impor, sementara Anda ingin ekspor yang banyak. Ya. Di depan itu ngomong. Saya dari situ kita pahami bahwa ekspor impor sifatnya resiprokal. Tatkala kita mengendalikan impor, mereka akan kendalikan ekspor kita. Sama saja gitu loh. Sehingga caranya apa yang paling baik agar kita bisa menurunkan impor, kan begitu. Caranya ya penguatan produksi, penguatan nilai tambah. Nah sekali lagi saya sampaikan bagaimana Badan Pangan mengendalikan impornya, waktunya maksudnya. Kita sudah lihat dari tahun 2022 kita sudah membuka KSA, 2022 akhir itu kita sudah teriak menginformasikan bahwa ini perlu kebutuhan tambahan. Artinya Pak Ketut, ada penugasan khusus nggak ke let's say ke Bulog ataupun ke BUMN lainnya? Betul. Ada Sekarang ini penugasan. kan jadinya dengan setelah kita mengetahui kebutuhan berapa sih harus kita impor, tahun 2024 kita sudah menugaskan Bulog sebanyak 3,6 juta ton. Oke. Dengan caranya bagaimana? Harus memperhatikan proses panen petani kita. Petaninya. Jangan sampai beras masuk tergujur dari impor, kemudian pada saat panen masuk harga teman-teman saudara-saudara seluruh petani kita anjloknya nggak karuan. Nah, Kalau inilah ya. 3,6 juta tadi tidak terpenuhi oleh Bulog, Ya. apa ada kesempatan buat swasta, teman-teman Bu Diana misalnya? Saat ini memang di aturan kita memang masih ditugaskan ke BUMN. Masih Itu peraturannya yang harus kita lihat. Dan itu terpenuhi Pak Ketut, target 3,6 Saya kira juta. Bulog bergerak terus kok. Artinya mereka menata, kita sudah pantau terus. Yang jelas sampai 2024 itu harus masuk. Dengan tadi memperhatikan, mestinya Maret jangan dong, lihat dulu. Atau boleh barangnya masuk tapi tidak boleh dikeluarkan. Karena dia juga harus menyerap beras petani. Nah, Jadi kemampuan Bulog dalam menyerap pun punya dua kantong. ya. Kantong penugasan, kantong komersil. Artinya Pak Ketut tadi misalnya sudah diimpor, Ya. terus ada volume dari petani bisa panen misalnya ya, berarti di hold, di storage, di Ya, pergudangan. Apa infrastruktur pergudangan Bulog yang dimiliki Ya. itu sudah masuk dalam standar logistik yang baik? Ya, kalau mungkin standar totalnya mungkin belum ya. Kalau kita lihat ke luar negeri bagaimana gudang-gudang mereka begitu bagus. Namun dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Bulog sebelum dan sekarang, saya kira perkembangan, kami berkunjung beberapa tempat di gudang-gudang relatif sangat bagus, cukup bagus untuk menyimpan, terutama untuk menyimpan masa simpannya bisa panjang kan, jangan sampai rusak. busuk dan lain sebagainya. Itu mereka sudah punya teknologi, walaupun mungkin masih sederhana, namun relatif cukup bisa menjaga kualitas beras tersebut. Oke. Artinya secara keseluruhan kalau itu masuk, Bulog sangat siap menyimpan beras-berasnya di gudang-gudang tersebut. Demikian. Pak Ini Ketut, bagaimana nih? Kalau tanggapannya Bu Diana sendiri nih, selaku pelaku usaha di DKI sendiri kan terkait impor beras ini 3,6 juta ton loh di tahun ini Bu. nggak kecil kan ya? Ya itu dia. Kalau mengenai supply-nya dengan adanya impor memang membantu, karena kita tahu saat ini kembali lagi tuh El Nino dipanggil lagi. El Nino lagi. Karena memang cuaca yang mempengaruhi sehingga tidak bisa panen pada tepat waktu. Saya setuju aja. Dan tadi sudah disampaikan juga Pak Ketut bahwa peraturannya memang BUMN yang harusnya dalam hal ini mengimpor. Saya setuju juga karena itu adalah kita harus melindungi petani. Cuma sebagai pengusaha kami menilai bahwa upaya impor itu harus merupakan solusi yang
pada saat kelangkaan. Yang paling penting itu Pak ya. Sehingga kalau Saat kurang kali. saat kurang. Namun bukan hal yang utama sebab semuanya kembali kepada bagaimana pemerintah bisa mengatur pembagian stok yang ada dalam negeri. Jadi bila ada kekurangan memang harus dilakukan impor. Tapi pada saat panen ini kan pasti Bapak juga sudah punya statistiknya di mana daerah-daerah yang panen pada saat ini dan sebagainya. Jadi kami sangat mengharapkan nih sebagai ketua kembali lagi mengenai logistik itu juga boleh Kadin diikut sertakan Pak gitu. Jadi ke depan pendistribusian bisa dibantu oleh teman-teman dari Kadin gitu Pak. Bu Diana, saya ingat ya Pak Arief sebelum menjadi Kepala Badan Pangan, beliau adalah Direktur Utama BUMD di ID Food kalau nggak salah ya. Tapi sebelumnya juga ada di BUMD, Food Station. BUMD-nya di Food Station. Nah, rasanya waktu itu pasti terus berhadapan juga dengan Bu Diana. Ya, gimana situasi saat itu pada saat BUMD sangat berperan aktif, Bu Diana? Dalam stabilisasi beras misalnya. Ya, terlihat waktu beliau di Food Station itu keseimbangan terjadi. Di DKI Jakarta cukup akhirnya menjadi pilot project. Makanya role model. Sehingga beliau langsung ke tingkat nasional kan dan membidangi itu. Jadi mungkin karena pada saat itu saya melihatnya tadi kembali lagi bahwa ada kebijakan yang tiba-tiba yang tidak dihitung, yang tadi saya sebut adalah bansos. Bukan problemnya di bansos, bukan kalau menurut saya ya, tapi karena perhitungan di situ. Karena jumlahnya itu yang tidak diperhitungkan dengan supply demand yang ada. Dianggapnya seperti biasa, kemudian barangnya banyak, kemudian ada kebijakan di satu sini, tapi kebijakan yang di bidang yang ini tidak diinformasikan. Koordinasinya yang ada kurang, jadi seperti apa itu. Karena ada ego sektoral daripada kementerian atau kelihatannya begitu kan. Kalau kita melihat 6 bulan terakhir itu sehingga kondisi ini jadi membuat orang menjerit gitu. Nah, itu sepertinya tidak terjadi keseimbangan. Yang tidak dilihat pada saat itu panennya seperti apa, kemudian di stok di gudangnya ada berapa, dilakukan. Ibu di rumah-rumah tangga sendiri pada saat kemarin teriak langka, kemudian harga tinggi, itu yang harusnya mereka cuma punya 5 kilo sebagai buffer di rumahnya, itu mereka nambah. Bisa sampai 25 kilo. Nah, jadi kalau justru jadi kalau Pak Ketut sampaikan kan selalu nyampaikan tidak langka. Karena kalau di rumah-rumah tangga Pak Ketut bisa cari. Ada, tapi di pasar ya tidak ada. Nah, ini kan kembali harus keseimbangan. Saya kemarin semalam kejadian memang anak nyari beras. Nyarinya di retail modern, kosong beras. Lihat di situ tuh di Permata tuh di kolakan beras, begitu lihat banyak Pak di sini. Emang intinya gini, beras di pasar tradisional, di kolakan, toko-toko beras di perumahan, Bapak Ibu boleh lihat banyak. Bapak Ibu boleh lihat. Nggak usah gampangnya lihat dari situ, nggak ada yang tutup tuh. Yang problem itu bukan problem, yang berkurang kemarin itu adalah yang ada di retail modern. Nah sekarang dengan suplai Bulog ke retail modern mestinya sudah relatif berkurang, artinya berkurang kondisi keributan tadi karena mereka sudah dapat. Nah yang problem biasanya ada keterlambatan selek pembayaran, itu teknis banget lah itu ya, artinya Bulog ngirim dibayarnya kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang lewat dikit, baru masuk lagi. Nah itu yang menjadi distribusi yang agak terganggu sedikit. Itu saja sih, kalau masalah lain-lain saya kira dengan kebijakan pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden juga memang diperintah langsung oleh Bapak Presiden dalam Rapin ini menurut saya sudah dilaksanakan
Dan satu lagi memang ada kelemahan sedikit yang sedang disempurnakan, kemarin juga kami rapat di KSP, percepatan Bulog untuk melakukan pengemasan. Itu saja. Pengemasan. Ya, sangat teknis sebenarnya, tapi dengan kejaran Bulog penguatan pengemasan, saya kira kemarin sudah diperintahkan dan mereka bergerak, mudah-mudahan dalam beberapa waktu lagi ini sudah akan segera ini. Pak Ketut, pengemasan apakah diberi kesempatan partnership dengan swasta Mestinya supaya iya. target-targetnya bisa terpenuhi? Karena pengemasan itu kan menjadi core-nya di teman-teman Bulog. Saya kira Bulog pasti melibatkan teman-teman pelaku usaha. Ya. Itu bebas, jadi silakan teman-teman dengan teman-teman Bulog. Artinya teman-teman yang kita yang Badan Pangan adalah menugaskan Bulog lakukan distribusi ke A, ke B, ke C. Laksanakan dengan sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Sudah dilibatkan, Bu Diana? Sudah. Sudah ya. Karena teknologi pengemasan sekarang sangat in advance gitu ya. Jadi memang kerjasama dengan beberapa penggilingan sudah dilakukan oleh Bulog. Dengan swasta. Bulog Termasuk sudah ya, melakukan melakukan dengan ya. swasta. Kan dia nggak mungkin sendirian juga. Oke. Mungkin satu lagi yang saya ingin tambah. Justru di panen Maret ini, kemarin saya dengar dari direksi Bulog, justru penggilingan padi berharap Bulog tidak masuk. Karena mereka kosong. Ada 160.000 penggilingan padi, Iya. relatif nggak ada hasil. Tidak dapat gabah. gabah. Gabah ya. Makanya kemarin mereka berharap Bulog jangan masuk dulu. Oh. Ya ini kondisi real, sehingga benar juga. Kenapa? Karena biarkan, itu yang saya bilang, mekanisme pasar itu jauh lebih bagus, treatment pemerintah sedikit sebenarnya. Ya. Semakin sedikit dan ini lancar itu lebih bagus sebenarnya. Tapi ini harus kita lakukan pemerintah karena kondisinya memang harus pemerintah harus turun tangan. Mestinya. Artinya Pak Ketut, volume impor akan lebih besar lagi. Enggak dong, karena kan kita panen, kan sudah Karena kita sudah hitung. Maret ini Kecuali ya. nanti misalkan kembali lagi temennya El Nino datang, Ya. El Nino misalkan Jangan mengganggu sampai produksi, diajak. itu pun kita hitung juga, harus kita lihat. Dan sekali lagi kami sudah mulai harus terbuka, kondisi real ini harus kita sering omongkan. Betul. Karena Iya. apa? El Nino ini berpengaruh, El Nino berpengaruh. Jadi jangan sampai kita menganggap nyanyinya apa tongkat batu jadi tanaman itu belum tentu, harus usaha sekarang, nggak bisa tidak. Jadi harus kita bagaimana nanti teman-teman dulu, saya kira Pak Menteri Pertanian sudah sangat menyiapkan strategi lah ya, artinya beliau selalu bergerak, kita lihat beliau selalu menyampaikan bagaimana Bapak Menteri menyiapkan program penanaman bantuan pupuk sekarang sudah di 2 kali lipatkan dan lain sebagainya, dengan harapan produksinya bisa meningkat. Oke. Pak Ketut, ngomong-ngomong juga penggemarnya Kus Plus ya tadi. Apa lagunya ya? Saya nggak nyebut loh ya, saya juga Ya, ini kita iya, pendengar, tadi kita ya. penggemar Kus Plus juga soalnya. Iya, Ya. betul ya. Oke. Tongkat batu dan tadi ya benar-benar iya. Dokter juga penggemar Kus Plus? Saya penggemar semua musik. Semua Iya. musik, luar biasa. Tadi beberapa kali kita sebutkan pengaruh dari El Nino, Bu Diana, Pak Ketut ya. Artinya ini El Nino menjadi momok nih. Sebenarnya seberapa besar potensi kerugian nasional ya, terutama Badan Pangan, karena ngitung nih ya, Badan Pangan itu yang ditimbulkan oleh El Nino, Pak Ketut. Saya Tapi mohon maaf Ya. ya, sebelumnya kita lihat dulu tayangan. Oh iya, monggo. Sahabat logistik, tadi pembicaraan makin seru dan tentunya akan lebih seru lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh ya, ini kenapa semua barangnya belum di packing? Aduh. Aduh, saya lagi bantu packing. Aduh, Ayah udah telepon truknya kan? Ya ampun bunda, ayah lupa lagi. Kalau raja pindah, mau pindah sekarang gak perlu repot, tinggal bawa raja pindah. Raja pindah itu apa ya Pak? Raja Pindah itu, Ibu, jasa profesional yang menangani proses pindahan, rumah, kantor, apartemen, dan lain-lain. Servis kami, Bu, mulai dari pengepakan, pengangkutan, penurunan, transportasi, sampai dengan penataan kembali di lokasi tujuan. Selain itu, kami mempunyai gudang penyimpanan barang. Oh begitu. Mau pindah?
kalau Raja pindah aja. Moving Indonesia. Sahabat logistik setanah air, kembali kita segmen penutup yang tentu tadi sudah semakin tereksplor. Yang tidak kalah pentingnya ada potensi-potensi cuan yang disampaikan oleh Pak Ketut. Antara lain adalah kerjasama pengemasan ya Ibu Diana ya, dan juga tentunya potensi-potensi kerjasama logistiknya. Tadi saya menanyakan ke Pak Ketut bahwa El Nino ini selalu dijanjikan kambing hitam. Kalau Pak Ketut lihat berapa sih potensi kerugiannya akibat El Nino, baik dari sisi volume ya kekurangan daripada petani, bahkan kalau bisa ekspektasi rupiahnya. Silakan Pak Ketut. Kebetulan saya belum menghitung detail ya berapa kerugiannya, tapi kalau kita membandingkan dari produksi itu bisa kita lihat. Yang pertama, kalau produksi tahun 2023 sekarang ini cuma papok dengan konsumsi dalam setahun. Artinya kita cuma surplus sekitar 340-an ribu. Yang biasanya kita bisa surplus hampir 2,5 juta sampai 3 juta. Nah dari situ juga bisa kita lihat bahwa El Nino memiliki pengaruh yang besar terkait dengan produksi khususnya padi. Jadi kalau kita bicara angka ya sekitar 3 juta kita menurun, artinya ini tinggal dikali saja berapa 3 juta kali sekian, 3 juta ton. Ini pengaruhnya besar. Itu kalau kita, yang jelas saya belum menghitung, tapi kalau saya bandingkan dengan produksi seperti itu. Karena tahun 2021 pun kita bisa sampai 33-34 juta ton. Nah tahun 2023 kita hanya bisa produksi 31 juta ton. Dan 2024 mudah-mudahan masih papok 31-an, dan harapan kita ya itu karena El Nino sudah berkurang. Walaupun ada giant El Nino, gorilla El Nino dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berharap produksi kita bisa relatif terjaga 2023 ataupun pertama, itu harapan kita. Yang paling gampang sebenarnya sekali lagi saya tidak hitung, tatkala puncak-puncak El Nino kami ke lapangan. Yang biasanya bulan kemarau, musim kemarau, embung-embung itu masih ada air, nggak ada air. Itu gampang sekali kita lihat. Artinya betapa bendungan yang berkurang air dan lain sebagainya, sehingga produksi maupun mereka melakukan produksi tidak bisa. Nah ini mau tidak mau kita harus akui sebagai dampak daripada kuatnya pengaruh El Nino terkait dengan produksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu gimana kita kalau langsung aja ke harapan? Boleh, boleh. Tadi udah pusing ya sama Iya. El Nino ya. Kita langsung aja ke Bu Diana nih. Harapan pelaku usaha nih terhadap pemerintah terkait pangan, salah satunya beras ini bagaimana? Ya, tentunya harus menghitung betul-betul kebutuhan dari konsumsi kita berapa, kemudian panennya berapa, artinya produksinya berapa. Produksinya pun harus tetap dilihat daerah-daerah tertentu penghasilnya harus jelas, karena ada beberapa daerah pun yang prediksinya akan salah pada saat mereka memproduksi. Ya, kemudian kalau berbicara mengenai harga, buat kami petani ya harus diperhatikan mengenai harganya. Kemudian juga teman-teman sebagai pedagang ini juga harus seimbang mendapatkannya. Jangan juga di salah satu klaster tertentu mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu sih cuman kebijakan dari pemerintah. Kita itu pengusaha hanya menginginkan adalah kepastian. Nah, yang paling penting dari pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pada bagaimana memberikan kepastian buat kami melakukan usaha. Itu Mbak. Artinya pemerintah jangan kasih PHP ya. Iya, Bu betul. Diana, ya. SPHP. Kasih Enggak, SPHP. kalau SPHP boleh, tapi kalau PHP nggak boleh. Nggak boleh. SPHP yang wajar. Iya, SPHP yang wajar. Ya, dan pengusaha harus baper. Iya, Bawa betul. Bawa perubahan. perubahan. Jangan bawa perasaan Pak.
Oke. Dan mungkin ada satu lagi mengenai komoditi ini, kita minta segera mungkin dievaluasi untuk HET. Jangan lupa Pak Ketut, HET ini sudah dari tahun berapa dikeluarkan oleh Pak Ketut? 2022. Enggak lah, banyak komoditi Oh iya, yang harus dievaluasi Pak Ketut. Jadi tadi balik lagi Pak Ketut, jangan cuma diajak duduk bareng, diajak hitung bareng, termasuk HET ya Bu Diana Iya. ya. Setuju, saya kira sekali lagi Badan Pangan Nasional mungkin kurang-kurang saja yang belum terlibat dan lain sebagainya, tapi anggota teman-teman Kadin pasti banyak yang terlibat karena kami libatkan Aprindo, kami libatkan ini, cuman Kadin tinggal kita libatkan secara institusinya. Setuju. Artinya itu Iya. gampang, artinya karena memang prinsip daripada penyusunan peraturan perundang-undangan kan begitu. Jadi semakin banyak stakeholder yang terlibat, semakin bagus, kemudian implementasinya lebih mudah. Saya kira saya sepakat dengan Bu Diana, artinya kebijakan-kebijakan akan kita optimalkan pelibatan daripada stakeholder. Tidak hanya Kadin, semua bisa kita libatkan. Saya kira demikian. Pertanyaan Dr. Reza menjawab harapan. Oh, iya. Saya kira harapannya banyak nih. Harapan kepada teman-teman pelaku usaha, dukungan kepada pemerintah untuk menjaga stabilisasi. Ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan sekaligus Lebaran. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman harga bisa kita jaga, pasokan bisa kita jaga, sehingga kami punya tagline sekarang, stabilisasi pasokan aman, ibadah nyaman. Wah, Luar biasa. amin. Kita applause dulu. Cuannya gimana? Cuannya gimana? Cuannya gimana? Aman ya. Sama itu sama. Ini karena kan kita Cuan banyak gitu loh. Iya, dalam rangka menjaga ABKN. Kami sedang menyiapkan, kami juga akan mengundang Kadin untuk hadir. Kita di hari Senin juga akan melakukan persiapan menjaga ABKN, rakor, melibatkan gubernur dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah kita bisa, harapan kita sekali lagi harganya stabilisasi pasokan aman, ibadahnya atau puasanya bisa nyaman. Itu harapan Cuannya kita. banyak. Ya nanti tambahan lagi titik-titik cuannya aman gitu. itu yang kita siapkan. Yang kedua, kepada masyarakat kita berharap tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin berdasarkan neraca, data dan lain sebagainya tidak ada kelangkaan, bahwa memang belum masuk terdistribusi ke retail modern, sedang berproses, sehingga harapan kita juga masyarakat bisa membeli dengan wajar. Karena tidak pas juga kalau masyarakat membeli 10 pack di ini, kalau membeli 10 pack lebih baik ke Pasar Induk Cipinang. Itu bisa beli banyak, bisa setruk boleh beli. Tapi kalau di retail modern ya 2 pack lah. Kita biasa beli segitu Pak, artinya cukup 10 kilo untuk sebulan rasanya cukup untuk sekeluarga. Karena yang kita harapkan satu keluarga belilah yang wajar. Nah, dengan membeli yang wajar, kita berharap juga bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, tadi yang saya tanda kutip tadi, yang memerlukan juga memperoleh harga yang wajar. Itu harapan kami dari pemerintah. Sekali lagi, kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang lain, stakeholder yang lain itu harus kita perkuat untuk kemajuan Indonesia. Saya kira demikian. Pak Ketut, Saya kira udah penutup ini belum ya? belum. Tadi kan dibukanya sama pantun. Kayaknya lebih enak tutupnya pakai pantun juga. Oh gitu ya, oh gitu ya. Ya monggo, Silakan. monggo. Silakan. Ayo, Kalau ada Pakai pantun iya dong. Iya dong. Baik. Burung nuri makan jambu batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Berarti kasih. kita balas juga dengan pantun. Oh Balas iya, dong. kita pengen dengarkan pantun dari Dr. gitu. Raisa. Silakan, dokter. Cuci tangan sampai bersih. Nah, Cukup sekian cakep. dan terima Terima kasih. Baik, sahabat logistik setanah air, tentu topik kali ini mengenai ketahanan pangan khususnya beras. Alasannya kita bahas ini tentu menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Harapan kita dengan kehadiran dua narasumber yang sangat kompeten, kekhawatiran daripada emak-emak Dr. Raisa ya khususnya terhadap
potensi bertambah naiknya harga beras ini bisa kita berikan solusi dengan kehadiran Pak Ketut dan Ibu Diana. Sebelum kita tutup segmen ini, seperti biasa dari Kadin Logistik akan memberikan penghargaan, akan memberikan plakat kepada dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Saya ambil dulu plakatnya dan Dr. Raisa juga membagikannya. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih dokter Sesni. Makasih Ibu Diana, semoga Makasih. memberikan manfaat dan menjadi ibadah buat kita semua. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ketut, Ibu Diana, dan Dr. Raisa. Jangan ditepukin dulu, Kenapa? ini belum berakhir. Hmm. Karena harapan saya pribadi, Dr. Raisa akan selamanya menjadi co-host. Oh, Ya, iya insya Allah ya. Insya Allah, tolong dicatat ya. Insya Allah. Jadi sahabat logistik, tentu ini merupakan segmen terakhir dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor khususnya Bank Mandiri yang telah memberikan dukungannya. Semoga segmen ini memberikan pencerahan dan juga memberikan nilai tambah bagi ekosistem logistik nasional kita. Akhir kata, logistik for all.